Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang berjudul Kode Etik, Kaidah Profesi, Peran Pemerintah, serta Lembaga PII terkait pengembangan profesi keinsinyuran di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Abdullah Zain dengan NIM 233030024. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Prasetyo dengan NIM 233030030. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Putra Firdaus dengan NIM 233030021. Perkenalkan, nama saya Arul Sahrul dengan NIM 233030014. Perkenalkan, nama saya Iqmal Rafi Wahab dengan NIM 233030004. Presentasi ini akan membahas pentingnya kode etik dan kaidah profesi serta peran krusial pemerintah dan Persatuan Insinyur Indonesia dalam memajukan profesi keinsinyuran di Indonesia. Kami akan mengulas tantangan yang dihadapi dan harapan untuk masa depan profesi ini. Pentingnya profesi keinsinyuran di Indonesia. Profesi keinsinyuran sangat vital di Indonesia. Terbukti dari banyaknya presiden yang berlatar belakang sebagai insinyur. Contohnya B.J. Habibie dengan pesawat N250 dan contohnya. Insinyur terlibat dalam proyek-proyek yang besar, membentuk peradaban bangsa, namun menghadapi resiko yang besar juga. Oleh karena itu diperlukan peraturan dan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur prinsip-prinsip kode etik, nilai moral, dan kaidah profesi keinsinyuran demi menjamin keselamatan, keberlanjutan, dan integritas serta aktivitas mereka. Selanjutnya, terdapat tanggung jawab dan kode etik insinyur profesional. Pertama, integritas dan keadilan. Insinyur harus menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap praktek keinsinyuran. Selanjutnya, kaidah profesi, yaitu mengatur standar praktik yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga dasar hukum, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Selanjutnya ada perbandingan jumlah insinyur di Indonesia. Jumlah insinyur di Indonesia saat ini baru sekitar 2.500 orang per 1 juta penduduk. Kalau kita bandingin, Vietnam udah mencapai 9.000 dan Korea Selatan bahkan sampai 25.000 insinyur per 1 juta penduduk. Ini disampaikan oleh Profesor Insinyur Selo. Dan dari data ini kita bisa lihat jelas bahwa Indonesia masih punya tantangan yang besar dalam mencetak tenaga insinyur. Padahal insinyur itu punya peran penting banget dalam kemajuan teknologi dan pembangunan. Nah, siapa tahu justru dari kampus ini, Universitas Pasundan, akan lahir insinyur-insinyur hebat yang bisa bantu angkat angka itu, bahkan bisa menyaingi Korea Selatan. Oke, selanjutnya kontribusi PII atau Persatuan Insinyur Indonesia. Yang pertama, pendirinya PII. PII didirikan pada 23 Mei 1952 oleh insinyur dari Aula Barat, Fakultas Teknik Indonesia Bandung, atas prakarsa Presiden Soekarno. Yang kedua yaitu peran awal. PII terlibat aktif dalam pembangunan nasional, termasuk proyek infrastruktur, pengembangan industri, dan peningkatan kapasitas teknologi. Ketiga, itu promosi teknologi. Berperan dalam mempromosikan penggunaan teknologi di berbagai sektor, baik di pemerintah maupun swasta. Kemudian dampak positif dari PII. Yang pertama, menetapkan standar. Membantu menetapkan standar profesi dalam pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan etika. Membangun kepercayaan publik. Yang kedua, peluang jaringan. Menyediakan platform bagi insinyur untuk berjejaring, bertukar ide, dan berkolaborasi, menciptakan peluang baru. Yang ketiga, mendorong inovasi. Membantu peneliti dan inovasi melalui
pendanaan, koefisien, dan publikasi mengajukan teknologi. Dan yang terakhir, advokasi dan pengembangan. Mengadvokasi kebijakan yang bermanfaat dan menawarkan pendidikan berkelanjutan untuk menjaga kompetensi profesional. Peran pemerintah dalam pengembangan profesi keinsinyuran. Yang pertama, regulasi dan kepastian hukum. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 dan PP Nomor 25 Tahun 2019 untuk mengatur praktik dan sertifikasi insinyur. Yang kedua, penyelenggaraan PII. Bekerjasama dengan perguruan tinggi, PII, dan industri untuk meningkatkan kompetisi insinyur melalui program profesi insinyur. Yang ketiga, mendorong sertifikasi profesional, program pemagangan dan pengembangan kurikulum dengan kebutuhan industri. Yang keempat, fasilitas riset dan inovasi, memberikan insentif dan pengembangan riset untuk mendorong pertumbuhan iklim, inovasi, dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, terdapat juga tantangan dalam pengembangan profesi keinsinyuran. Pertama, adaptasi teknologi, yaitu insinyur harus menguasai kompetensi digital dan memahami keberlanjutan. Yang kedua, kolaborasi lintas bidang untuk memperkuat sinergi multidisiplin untuk solusi inovatif. Yang ketiga, keterbatasan pembimbing, peningkatan kompetensi pembimbing dan mentor di tempat kerja. Yang keempat, dokumentasi pengalaman. Pengalaman kerja calon insinyur seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Yang kelima, kesadaran sertifikasi, di mana rendahnya partisipasi dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi profesi. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan harapan masa depan. Harapannya kita bisa meningkatkan kualitas serta kuantitas, meningkatkan jumlah dan kualitas insinyur profesional di Indonesia. Berikutnya itu ada penguatan sistem sertifikasi, membangun kesadaran individu dan mendorong lembaga terkait untuk sertifikasi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dan adaptasi, menguatkan kolaborasi antara pendidikan, industri, dan regulasi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.